Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Wahyu dalam program unggulan kami Fajar Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini kita dapat menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, teriring salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini sudah dibersami oleh Ustadz Sri Sadono yang insyaallah akan menemani kita hingga pukul 6 pagi nanti. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah khair sehat. Alhamdulillah. Semoga pemirsa yang di rumah juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Untuk pagi hari ini tema kita masih terkait perumpamaan yang dibuat Allah di dalam Al-Quran sebagai pelajaran umat manusia, begitu? Iya, jadi Allah itu di dalam mendidik, mengarahkan kita umat manusia ke arah jalan yang lurus, jalan yang benar itu banyak dengan permisalan-permisalan. Ada perumpamaan-perumpamaan, tetapi dengan perumpamaan itu sudah barang tentu mesti perlu ada bayan, perlu ada keterangan lebih lanjut karena perumpamaan itu dibuat yang bisa mengambil pelajaran itu yang berilmu. Baik, kegiatan gitu. Baik, bagi pemirsa nanti yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0271 679 3000, bisa juga di line WA atau SMS di 0811 255 3000. Baik, kita simak terlebih dahulu untuk mukadimah dari Ustadz Sri Sadono. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia, tidak lupa mengingatkan untuk kita bersama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Hingga kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seperti biasa, setiap hari Senin kami menemani Anda sebelum kita beraktivitas. Untuk hari ini, mari kita awali pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ada yang sendirian, gitu. Sebagai kewajiban kita seorang Islam, kita rangkai dengan bincang-bincang tentang dinullah ini. Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita, dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, perjalanan hidup kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus lempang, yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu, termasuk kita manusia, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus mengerti bahwa Allah menciptakan kita manusia itu pertama ada tujuannya. Yang kedua juga tidak dibiarkan begitu saja hidup. Maka oleh sebab itu Allah memberi sarana hidup kita dengan alam semesta ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ya toh. Aku ciptakan, ya toh, seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu untuk kamu semua.
untuk keperluan hidupmu. Kemudian mengutus para nabi dan para rasul untuk menuntun kita manusia itu ke arah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membahagiakan. Karena kita sadar bahwa memang kita manusia dicipta oleh Allah itu terdiri dari jasmaniah maupun rohaniyah. Jasmaniah perlu kita supply dengan makanan-makanan itu yang Allah telah menyediakan. Gitu. Apa yang ada di langit dan bumi itu untuk kamu semua, untuk kamu mengembangkan kehidupan di dalam kehidupan dunia itu. Dari segi rohaniyah, Allah mengutus Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu, Allah memberikan wahyunya lewat Nabi, disampaikan kepada umat manusia, sehingga diharapkan dengan itu, manusia akan bisa menempuh jalan yang baik, lurus, lempang, membahagiakan, menyelamatkan dunia dan akhirat. Lah saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, Allah di dalam mendidik kita manusia agar supaya mengerti tentang makna hidup, mengerti tentang kewajiban kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran itu Allah banyak membuat satu perumpamaan-perumpamaan. Permisalan-permisalan yang kemarin juga sudah kami sampaikan, banyak permisalan-permisalan. Gitu. Sebagaimana kami telah sampaikan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adzat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Perumpamaan mereka itu adalah seperti Nabi itu menyalakan api. Api setelah dinyalakan itu maka bersinarlah hati itu, api itu, lalu menyinari, menerangi alam yang sekelilingnya dengan sinar itu, lalu dapat diketahui dengan jelas terang, karena memang suasana terang, jalan yang lurus, lempang, jalan yang becek, bengkok, itu semuanya diketahui. Tapi ada dengan sinar yang terang benderang itu tadi, orang yang tidak suka memanfaatkan sinar itu, sehingga walaupun ada sinar yang menerangi, dia tetap di dalam kegelapan. Nah, ibaratnya Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah diberi Al-Quran itu. Al-Quran itu mengeluarkan manusia itu dari kegelapan menuju terang benderang. Tapi ya itu tadi, ada sebagian orang itu tidak mau memanfaatkan sinar terang itu, sehingga ia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kesesatan. Tapi ya memang banyak juga orang yang lalu memanfaatkan cahaya itu, dalam arti mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan itu, sehingga dia menempuh jalan yang lurus, jalan yang baik, yang dengan menempuh jalan yang baik lurus itu tadi, dengan memperhatikan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu, janji Allah itu akan memberikan satu kehidupan yang baik setelah mati itu, yaitu akan dimasukkannya ke dalam surga. Nah itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, permisalan-permisalan banyak. Di dalam Al-Quran banyak. Maka di dalam firman Allah SWT itu, Allah pertama mengatakan di dalam surat Az-Zumar, Az-Zumar ayat 27, Allah telah memberitakan agar supaya kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalah illa lahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia di dalam Al-Quran setiap macam perumpamaan-perumpamaan, bermacam-macam perumpamaan-perumpamaan,
lalahum yatadzakarun, agar supaya mereka dapat mengambil pelajaran. Memang kadang-kadang dengan perumpamaan-perumpamaan itu orang lebih jelas, lebih terang, lebih dapat memahami gitu, daripada teksnya yang langsung. Gitu. Kadang banyak yang demikian itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi pelajaran kepada kita manusia itu dengan permisalan, dengan perumpamaan. Tapi dikatakan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan yang kami buatkan untuk manusia itu tadi di dalam Al-Quran banyak perumpamaan itu, dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Artinya perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pandai mengambil arti yang tersirat dari perumpamaan itu, Allah mengatakan orang yang alimun, orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu tidak bisa mencari makna daripada perumpamaan-perumpamaan itu. Lah itu saudaraku, kalau orang berilmu dengan perumpamaan itu akan menjadi lebih jelas, lebih terang, sehingga dengan itu dapat menempuh jalan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyaknya permisalan-permisalan itu, ada Allah membuat satu perumpamaan sebagaimana di dalam surat An-Nahl itu, wa auha rabbuka ila nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah-lebah itu, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, kayu, dan dalam tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah, artinya dengan instingnya, lebah tadi itu membuat sarang-sarang yang telah dibuat di pohon-pohon, di kayu-kayu, tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian lebih lanjut terusnya dalam ayat selanjutnya itu summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbuki duluka yaruju min butuniha syarabun mukhtalifun alfanuha fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempatilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah itu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang berupa madu. Bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Lebah yang rumahnya Allah mewahyukan supaya membuat sarang-sarang di pohon-pohon, di tempat-tempat yang dibuat manusia, di kayu-kayu. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita manusia itu makanlah segala macam buah-buahan yang ada tadi dihinggapi, dibikin sarang oleh lebah tadi, dan ketahuilah bahwa di dalam perut lebah itu tadi itu keluar minuman. Minuman yang namanya madu, yang bermacam-macam warnanya, rasanya, dan di dalam madu itu tadi
oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan terdapat obat. Madu yang keluar dari lebah itu tadi terdapat obat yang menyembuhkan bagi kita manusia ini. Nah, keadaan yang sedemikian itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa, menunjukkan kebesaran Tuhan yang semacam itu bagi orang yang mau memikirkannya. Nah ini, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah supaya kita mau memikirkannya itu. Kemudian saudaraku, Nabi juga membuat satu perumpamaan tentang kita orang mukmin itu, orang yang beriman, orang Islam. Masalul mukminin kamasalin nakhlah. In akalat thayyibah wa in wadu'at thayyibah wa in waqa'at ala udin lam tuqrih. Perumpamaan orang mukmin, orang Islam itu juga seperti lebah. Begitu Nabi mengatakan, apabila makan, ia makan yang baik-baik. Apabila ia mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya itu pun juga yang baik. Dan apabila ia hinggap, sekalipun di sebuah ranting yang rapuh, maka tempat yang ia hinggapi itu sedikit pun tidak akan rusak karenanya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah membuat satu perumpamaan kita sebagai orang mukmin itu hebat, luar biasa. Kalau kita mau memikirkan, maksudnya ini menjadi pelajaran bagi kita. Begitulah harusnya sebagai seorang mukmin. Mukmin itu diibaratkan seperti lebah. Lebah itu apabila makan, mencari makanan yang baik-baik, di butik-butik bunga, di tempat-tempat yang baik, tidak sembarangan makan. Berbeda dengan lalat, saudara. Lebah itu berbeda dengan lalat. Kalau makan lalat itu di tempat-tempat yang kotor, jorok. Tapi lebah tidak. Lebah itu makannya itu mencari, memilih. Tidak sembarang asal makan gitu, tidak. Dikatakan di dalam perumpamaan Nabi itu tadi, orang mukmin itu seharusnya begitu. Makan itu pun juga tidak secara maunya, asal enak, asal itu tidak kenal halal haram, tidak begitu. Gitu. Makan itu yang halalan thayyibah, yang baik-baik. Jadi dipilih-pilih, selektif sekali. Gitu. Ada beberapa jenis makanan yang memang diharamkan itu supaya dijauhi betul. Sehingga jangan asal enak saja, maka asal lezat, nikmat, dan tidak. Pilih. Lebah itu makannya yang baik-baik. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Gitu. Apabila dia lebah tadi itu mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya pun juga baik. Itu tadi berupa madu. Gitu. Enak rasanya, jadi obat, dan madu itu disenangi oleh kita manusia itu. Nah ini saudaraku, perumpamaan dibuat yang demikian sebagai orang mukmin itu supaya kata-kata yang keluar dari lesannya, perbuatannya yang diperbuat dari entah tangan, kaki, dan anggota badan yang lain itu supaya yang baik. Jadi bermanfaat. Apa yang diperbuat oleh orang mukmin itu bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Itu jadi perumpamaan sedemikian rupa. Orang mukmin itu begitu. Dan selanjutnya apa? Lebah tadi dikatakan oleh Nabi itu apabila hinggap di suatu ranting. Jangankan pohon, ranting saja. Ranting saja yang rapuh. Ranting saja yang rapuh itu tidak akan merusak ranting yang rapuh ketika dihinggapi oleh lebah tadi. Tidak rusak. Lah itu perumpamaan orang Islam, saudaraku, di bertempat dimanapun saja, berdomisili dimanapun saja kamu, tidak akan merusak. Baik itu tatanan aturan-aturan,
nidom-nidom, norma-norma dalam kehidupan di masyarakat dan sebagainya tidak akan merusak yang demikian ini. Sehingga adanya serba baik. Orang-orang mukmin itu yang diibaratkan seperti lebah itu tadi. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita pandai mengambil ibrah, pandai mengambil pelajaran dari perumpamaan yang dibuat itu, dan selanjutnya mari kita berkaca, bercermin dengan perumpamaan itu. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah apa yang kita makan ya baik-baik, yang kita keluarkan ya yang baik-baik, bertempat tinggal dimanapun juga membawa kebaikan dampaknya kepada keseluruhan lingkungan dan sebagainya? Apakah sudah begitu? Kalau belum, mari kita benahi diri kita masing-masing itu untuk menyesuaikan perumpamaan yang dibuat Nabi itu, yang diperumpamakan Nabi itu, arahnya itu adalah untuk kemaslahatan, kebaikan bagi kita manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat itu. Demikian saudaraku, apa yang dapat kami sampaikan. Memang di dalam Al-Quran banyak firman-firman Allah yang berbentuk permisalan-permisalan. Begitu ya. Baik Ustaz, terima kasih. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami bersama. Itu tadi paparan awal dari Ustadz Sri Sadono. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung nanti di line telepon di 0271 679 3000, bisa di line WA atau SMS di 0811 255 3000. Baik, sebelumnya kita istirahat sejenak, kita simak pesan-pesan berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV yang berbahagia, masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di line telepon sudah tersambung, Ustaz, boleh kita angkat untuk pertanyaan? Iya, mari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dari Bapak Abu Syahab. Bapak Abu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sesuatu tema yang dibahas oleh Ustaz. Lalu ada yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita tinggal di kelompok minoritas Muslim, kita sedikit, tidak begitu banyak kelompok itu, tapi kita melaksanakan pengajian dan sebagainya sebagaimana biasanya. Namun dalam kelompok kita yang sedikit itu ada beberapa orang kafir yang mengejek atau menghina kita waktu kita melaksanakan pengajian, Ustaz. Ya, ada orang kafir. Jadi, orang kafir yang mengejek dan menghina kita waktu kita mengadakan pengajian. Istilahnya nggak kata mau olok-olok gitu. Yang ditanyakan bagaimana sikap kita. Karena mereka juga tidak menyerang, masih cuma mengolok-olok seperti ejekan. Jadi untuk menyikapi hal ini, bagaimana sikap kita sebagai muslim, karena kita ini pasti kita di kelompok di perkampungan itu minoritas. Jadi mohon tausiahnya bagaimana sikap kita menghadapi mereka itu yang mengolok-olok kita itu, Ustaz. Ya, mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang perjalanan dakwah Islamiyah itu kadang-kadang atau sering juga mengalami hal-hal yang demikian itu, apalagi ketika kita minoritas, banyak orang-orang yang tidak suka itu mengejek, menghina, dan sebagainya dan sebagainya. Hal yang demikian itu sebetulnya juga sudah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada awal-awal dulu Nabi mengembangkan Islam, di mana Islam pada saat itu pengikut Nabi itu baru sedikit, minoritas baru sedikit. Tetapi kaum muslimin pada saat itu yang baru sedikit itu tadi, Allah itu telah berfirman
perintah bentuknya. Di dalam surat Furqan ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah dengan Al-Quran itu dengan jihad yang besar. Ini waktu Nabi masih di Mekah, maka ayat itu termasuk ayat Makkiyah. Waktu masih minoritas, tapi Allah sudah perintah supaya apa? Pertama, jangan mengikuti langkah-langkah, pola pikir, perbuatan orang-orang kafir. Karena apa? Karena memang awal dulu banyak latar belakangnya orang-orang Islam yang sudah masuk Islam itu kekafiran itu banyak, masih banyak saudara-saudara kerabatnya yang kafir masih. Nah, perintah Allah itu jangan ikuti langkah-langkah. Kamu sekarang sudah iman, sudah Islam, sudah pengikut Nabi. Yang kedua, perintahnya lagi apa? Berjihadlah dengan Al-Quran. Al-Quran supaya diperjuangkan dengan jihadan kabiro, dengan jihad yang besar. Maksudnya apa? Supaya jangan tanggung-tanggung dakwah itu. Sekalipun pada saat itu masih minoritas, banyak orang-orang kafir yang tidak suka. Ketidaksukaannya orang kafir itu justru diwujudkan dalam bentuk penganiayaan, siksaan dan sebagainya pada saat itu. Tapi Allah perintah supaya jihad dengan Al-Quran itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan perintah Allah jihad dengan jihadan kabiro itu tidak perang, itu tidak, tapi takbik, dakwah, menyampaikan walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, bahkan ingin memadamkan cahaya Al-Quran itu orang-orang kafir itu, tapi Nabi dengan semangatnya selalu berdakwah. Sampai ada yang pernah bersembunyi-sembunyi di dalam menyampaikan kajian-kajian itu kepada kaum muslimin pada saat itu. Baru setelah Umar bin Khattab masuk Islam, berani terang-terangan. Tapi Nabi itu terus mengajarkan. Nah, maka Bapak, kalau kondisi dalam keadaan minoritas semacam itu, ambillah pelajaran ini. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, artinya dakwahkan Islam itu dengan dakwah yang besar, dengan jihad yang besar. Artinya jangan berhenti, jangan takut, jangan itu. Terus Allah menyertai, gitu. Karena dakwah ini memang perintah Allah, itu supaya disampaikan, itu. Nah, sehingga dengan teknik, dengan kebijaksanaan bagaimanapun di tengah-tengah orang yang tidak suka, bahkan suka mengejek, suka menghina itu tadi, tetapi kita tetap supaya Islam dikembangkan, Islam didakwahkan kepada orang lain, walaupun kadang harus face to face, harus satu dengan satu, kadang-kadang hanya sebatas kemampuan kita, balighu ani walau ayat, hanya satu ayat, sampaikan semua itu. Dakwah ini merupakan jihad yang besar. Nah itu Bapak, sehingga jangan takut, tapi ya dengan perhitungan, dengan kebijaksanaan, jangan melawan arus keras gitu ya, jangan. Tapi dakwah jangan henti gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Abu di Pontianak. Kemudian kita masih menantikan Anda di line telepon. Silahkan yang ingin bergabung di 0271 679 3000. Baik, kita bacakan pertanyaan di line WA Ustaz dari Ibu Aning dari Kudus. Kalau saya sholat di musola, sholat qobliyah subuh lebih baik di rumah atau bagaimana? Kalau takutnya sholat di rumah mau ke musola, subuhnya takut tergesa-gesa begitu. Kemudian subuhnya memakai doa kunut dan sebagai makmum tidak mengikuti imamnya, tetap menunggu gerak selanjutnya atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi pertama kalau takut tergesa-gesa karena dari azan dan iqamah itu jidanya hanya sebentar mungkin. Caranya begini, pertama setelah mendengar azan kita sholat di rumah. Jadi qobliyah subuhnya itu di rumah.
kita fahami, kita yakini rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Gitu. Jadi 2 rakaat salat fajar atau sebelum subuh itu nilainya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sangat besar nilainya itu. Jangan tinggalkan. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahajud terus dilanjut nanti dengan subuh, sudah azan subuh, kita cepat-cepat sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Nah kemudian kita ke masjid. Nah, ke masjid kalau masih ada waktu itu kita bisa sholat at-tahiyatul masjid. Tapi andai kata sudah segera dikomati ya sudah tidak usah at-tahiyatul masjid. Sudah tidak langsung ikut jamaah subuhnya. Qobliyahnya sudah dikerjakan di rumah itu tadi. Lah adapun di dalam masjid itu tadi atau surau langgar dan sebagainya tadi, imamnya itu memakai doa kunut tidak masalah. Kita bisa mengikuti, bermakmum kepada imam yang berbeda bacaan-bacaan dengan kita itu. Kita tidak memakai doa kunut, tetapi aturan dalam jamaah itu jangan kamu mendahului imam. Jadi mendahului imam itu tidak boleh. Maka karena imamnya belum sujud, ya kamu itu tadi berdiri tenang saja, diam saja, tidak usah mengikuti itu. Jadi nanti kalau imamnya sudah takbir untuk sujud, baru kamu itu mengikuti sujud itu. Jadi memang bacaan itu ada beberapa. Misalnya imamnya membaca dalam ruku itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma firli. Terus makmumnya membaca subhana rabbiyal azim misalnya itu. Ketika mendengar kita membaca subhana rabbiyal azim lebih cepat berakhirnya. Tapi tidak harus terus ruku terus sujud, tidak. Ya menanti imamnya sujud. Walaupun kita sudah selesai bacaannya, karena bacaan imam agak panjang sedikit, kita agak pendek, gitu. Jadi tidak apa-apa mengikuti yang demikian. Yang penting tidak mendahului imam itu tadi. Imamnya kunut, silakan kunut, tidak apa-apa. Kita bisa makmum dengan imam yang berkunut itu. Gitu caranya. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih Bu Aning dari Kudus. Kemudian ada pertanyaan dari line SMS dari Bapak Samsudin di Purwokerto. Mohon pencerahannya masalah sholat sunnah Rabu Wekasan di hari Rabu terakhir di bulan Rabiul Ula. Katanya Allah menyebarkan bala di muka bumi, maka kita mohon perlindungannya dengan mengamalkan sholat Rabu Wekasan. Sedangkan saya tidak mengikuti yang demikian. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, saya sendiri juga tidak ngerti itu sholat Rabu Wekasan itu Rabu terakhir, artinya itu Wekasan itu kan akhir gitu. Ada sholat untuk menolak bala, karena itu saya tidak ngerti, gitu. Tidak ngerti, belum mengerti atau tidak mengerti. Oleh sebab itu ya saya tidak mengamalkan yang demikian itu, sholat Rabu Wekasan itu, gitu. Saya tidak mengamalkan karena tidak mengerti. Kenapa? Karena kita atau saya berpegang pada firman Allah itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita berpegang pada itu. Jangan kamu melakukan ibadah yang kamu itu belum mengerti ilmunya, belum mengerti dalilnya dari Nabi bagaimana itu. Termasuk sholat itu ibadah. Kalau kita belum mengerti ilmunya, jangan. Gitu. Maka ilmu dulu. Gitu. Kita belajar dulu. Baru itu mengamalkannya itu. Karena apa? Hakikatnya nanti pendengaran, penglihatan, sampai hati itu nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, gitu. Sehingga sering disampaikan kalau nanti di hadapan Allah, sedangkan kita beribadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi dan kita belum mengerti dalilnya itu tadi. Kamu mendengar dari siapa? Keterangan dari siapa? Kok beribadah seperti itu? Kok sholat Rabu Wekasan itu dari mana? Kamu mau lihat prakteknya siapa? Dan kamu mempelajari, memahami
dari tausiah siapa, pelajaran-pelajaran dari siapa lah. Nanti kalau kita itu tidak bisa menjawab gimana? Nah, maka ilmu dulu, lalu dipelajari. Setelah itu selama kita belum mengerti, ya tidak mengamalkan. Maka prinsip yang harus kita pegang itu apa? Kita itu jangan mudah mengikuti, meniru-niru. Jadi tidak mudah-mudah. Itu tadi ada orang sholat begini lalu ikut tanpa ngerti dalilnya, tanpa ngerti apa ini, tidak. Jangan mudah ikut-ikutan, tapi juga jangan mudah menyalah-nyalahkan. Wah begitu salah, wah begitu tidak benar dan sebagainya. Jangan. Mungkin kita khusnudzon, mereka itu sudah tahu dalilnya. Karena ilmu Islam itu sangat luas. Dia sudah banyak berilmu, dalil-dalil sudah banyak dikuasai, dimengerti. Sedangkan kita itu ilmu kita masih sedikit. Ilmu belum banyak, sehingga masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, maka kita tidak usah menyalah-nyalahkan mereka itu. Khusnudzon, sangka baik. Mungkin mereka sudah tahu dalilnya itu. Nah, dengan demikian tidak mudah meniru, tapi juga tidak mudah menyalahkan. Artinya menuntut kita untuk terus ngaji, mempelajari tentang khususnya ibadah mahdhah, ibadah yang ada hubungannya antara kita makhluk ini, manusia ini, dengan Khalik, Tuhan. Nah, itu sudah ada aturan-aturannya yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu caranya. Gitu. Baik Ustaz, ini dari Bapak Samsudin Purwokerto. Kemudian ada pertanyaan Bapak Supriyono dari Batang. Setelah asar tidak ada sholat sunnah, bagaimana dengan sholat tohur menjelang maghrib? Itu kan setelah asar sebelum maghrib. Ya, sholat tohur ya. Sholat tohur itu artinya 2 rakaat sholat setelah kita habis wudhu. Gitu. Habis wudhu itu sholat. Nah, itu riwayatnya kan dulu Nabi itu apa? Menanya kepada Bilal, "Hei Bilal, saya dengar kok terompahmu itu sudah ada di surga itu. Amalan andalan apa yang kamu kerjakan itu? Kok Allah memperdengarkan terompahmu itu sudah kedengaran di surga itu." Lah, Bilal ya enggak ngerti apa-apa, saya ya enggak, biasa-biasa saya beribadah ya biasa itu. Tapi kemudian hanya saja saya itu kalau sehabis wudhu tidak pernah ketinggalan, tidak pernah lupa, selalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Oh lah ya itu Nabi mengatakan itu satu amalan. Artinya itu dari sahabat Bilal itu yang mengerjakan demikian, tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga bisa kita laksanakan jadi sholat sunnah, bisa kita laksanakan itu. Hanya perlu kita ketahui kalau kita itu ragu, la sholat ba'dal asr itu tidak ada sholat setelah asar itu, ya sudah, kalau wudhu kita itu akan sholat maghrib masih dalam waktu asar wudhu, ya sudah, tidak usah, jangan direpotkan, jangan dibingungkan. Tidak usah, wong itu juga sunat saja. Nah, daripada ragu ini boleh tidak sholat tohur ini, karena ada larangan, tidak ada sholat setelah asar. Nah, maka daripada bimbang dan ragu yang semacam itu, ya sudah, yang jelas, tidak usah salat, ya tidak apa-apa. Wong itu hukumnya juga sunnah saja, daripada ragu yang semacam itu. Jadi lebih baik tidak usah. Nah, nanti saja setelah masuk waktu maghrib boleh ada, walaupun ini tidak dikerjakan Nabi juga, qobliyah maghrib itu ada. Sholat qobliyah maghrib itu ada. Jadi qobliyah ba'diyah itu ada, hanya tidak ditekankan kalau qobliyah maghrib itu. Kalau ba'diyah ini termasuk muakkad, termasuk yang ditekankan untuk kita laksanakan sholat
ba'diyah itu. Gitu caranya. Gitu. Baik Ustaz. Sebagai penutup Ustaz, semoga kita semua mampu mengevaluasi diri dalam menuju kebaikan. Insya Allah. Monggo Ustaz. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, memang begitulah kita manusia hidup, di mana Allah menciptakan kita dengan akal pikiran, tetapi akal pikiran kita manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang bahlul, itu boleh dikatakan. Tapi semua itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan kita dengan kasih sayangnya, memberikan satu tuntunan bagi setiap, baik itu orang pandai ataupun orang yang bodoh, orang yang cerdas ataupun yang istilahnya tunagrahita, itu Allah itu sudah memberikan tuntunan. Ini semua adalah makhluk Allah. Kita semua itu adalah makhluk Allah. Nah, tuntunan yang diberikan kepada kita manusia demi keselamatan hidup dunia akhirat itu ya Al-Quran itu. Al-Quran itu kita yakini betul, kita imani betul bahwa itu adalah kalamullah, itu adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad untuk kita semuanya demi kebahagiaan hidup kita manusia itu, dunia dan akhirat. Lah oleh sebab itu banyak permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah tadi saya sampaikan, firman-firman Allah, banyak yang berbentuk permisalan itu. Supaya dengan permisalan itu orang suka memperhatikan firman-firman Allah yang berbentuk perumpamaan itu. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung kita itu dituntut untuk terus ngaji, saudara. Ngaji, terus mempelajari tuntunan Al-Quran itu. Sehingga ngaji itu boleh dikatakan sejak kecil sampai mati itu kewajiban ngaji itu, menuntut ilmu itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah inayahnya kepada kita sehingga kita digemarkan untuk bersanding dengan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Tidak terasa sudah di penghujung program Fajar Hidayah pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami bersama, bisa kita amalkan. Sampai jumpa di episode berikutnya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian program Fajar Hidayah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kami akhiri alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.